undang-undang dalam undang-undang dalam arti formal tadi kan dijelaskan bahwa ada undang-undang perda daerah kabupaten kota. Itu isinya tentang apa itu, Mas? Bisa diulang lagi, Mas? Suaranya gemar. Tadi kan jenengan telah menjelaskan undang-undang dalam arti formal. Di situ kan jenengan juga mengatakan bahwa perda daerah kabupaten kota. Jadi saya ingin bertanya, isi dalam perda daerah kabupaten kota itu seperti apa? Sudah, Mas? Iya, Mas. Apakah ada lagi? Ini di lokasi, Mas. Iya, di Dau. Itu diajak saudara tadi yang wisuda itu. Mas Gali? Ya, Mas. Apa Mas Khairul ingin menjawab? Ya, saya akan jawab pertanyaan yang tadi. Ya, Mas. Silakan, Mas. Sebenarnya, Mas, isi semua undang-undang itu ya sama ya, seperti itu. Undang-undang itu aturan ya. Tapi yang membedakan dari tadi itu perda daerah kabupaten kota, yang membedakannya adalah dari pembentukannya, karena perda ini dibentuk oleh dewan, oleh DPR daerah ya, DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi perbedaannya itu hanya dalam pembentukannya. Kalau secara isi ya samalah, semua isi undang-undang juga begitu yang mengatur. Bagaimana, Mas? Maksudnya isi dari perda daerah itu ya, Pak? Ya tergantung aturan apa, Mas. Bukan. Tergantung apanya, Mas? Tergantung apa yang ingin dicantumkan dalam undang-undang. Kalau secara prinsipnya gimana? Soalnya saya juga belum paham tentang itu. Gimana? Secara lebih perincinya lah, supaya mungkin bisa lebih jelas lagi pengertiannya. Enggak, undang-undang. Misal seandainya pemerintah bupati atau wali kota ingin membuat undang-undang tentang reklamasi Pulau D, misal. Ya berarti isi dari undang-undang itu tentang reklamasi Pulau D. Tapi pembentukan undang-undang itu dibentuk oleh DPRD tingkat daerah, DPRD ya, dengan persetujuan bersama dengan bupati dan wali kota. Jadi itu tergantung dari aturan apa yang dibentuk gitu loh. Kan isi undang-undangnya kayak gitu. Bagaimana, Mas Jaludin ya tadi? Jangan. Terima kasih, Mas. Mungkin nanti saya bisa cari-cari lagi lah informasi yang lebih jelas tentang ini. Terima kasih. Baik. Baik, Mas.
Apakah ada pertanyaan lagi untuk Mbak-mbak dan Mas-mas lain? Apakah ada? Aku dulu. Mas, Mbak, kok diem semua ya? Sudah. Apakah sudah? Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Ya udah, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Hayat. Sudah. Assalamualaikum Mas, bisa saya bertanya lagi? Halo, Assalamualaikum. Sudah semua ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Apa yang disampaikan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tadi harusnya juga perlu dijelaskan kenapa hukum administrasi negara dan hukum administrasi publik. Karena mungkin tadi materinya itu yang hukum administrasi negara. Hukum administrasi publik itu bermuara dari hukum administrasi negara, walaupun ada yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara dan hukum administrasi publik itu tidak ada bedanya. Secara prinsip iya, tetapi secara makna akan berbeda. Sehingga ini yang mungkin kenapa di jurusan administrasi negara yang dulu sekarang berubah semua menjadi jurusan administrasi publik, termasuk mata kuliahnya. Tidak ada perbedaan secara prinsip. Oleh karena itu, bagaimana memahami hukum dan administrasi publik dalam kerangka pikir kita sebagai calon administrator atau calon sarjana administrasi publik. Sehingga itu perlu dipahami bahwa konteks hukum administrasi publik itu bicara tentang hukum, tetapi objeknya adalah publik. Sehingga ranah-ranah hukum yang berada di dalam ranah administrasi publik, misalnya tata usaha negara, itu menjadi bagian yang harus kita pahami secara komprehensif. Sehingga pemahaman tentang hukum dan administrasi publik itu sebenarnya tidak ada bedanya. Mulai dari mengenal aturan-aturan dari undang-undang, kemudian turun ke PP, Permen, kemudian Perda, sampai ke Perdes, itu adalah aturan hukum yang perlu kita pahami sebagai calon sarjana administrasi publik. Karena produk hukum itu adalah apa yang akan dan harus kita lakukan. Produk undang-undang itu dibuat atau dibentuk atau dilakukan oleh para administrator publik, kemudian menjadi sebuah hukum yang implementasinya juga menjadi bagian dari administrasi publik. Sehingga sebenarnya antara hukum dan administrasi publik itu sangat beririsan, walaupun terpisah. Irisannya sangat tipis sekali, sehingga orang administrasi publik tentunya harus memahami tentang hukum. Tetapi hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi publik, hukum tata usaha negara, hukum yang berkaitan dengan lingkungan publik, itu perlu kita pahami. Dan di dalam
dalam teori-teori hukum administrasi publik itu banyak sekali yang saling mengikat, misalnya termasuk pelayanan publik yang baik, termasuk misalnya kebijakan publik sebagai bagian dari pembentukan dari produk undang-undang atau produk hukum dan lain sebagainya. Sehingga kalau bicara tentang aturan hukum itu sebenarnya masuk ke ranah administrasi publik yang itu kita pelajari, walaupun hanya 3 SKS, tetapi itu penting untuk bisa dipelajari secara komprehensif oleh kita sebagai calon administrasi publik. Tadi juga penjelasannya juga sudah cukup mendasar dari pengertian definisi-definisi, tidak hanya sekedar secara tekstual, tetapi bagaimana kita memahami secara konkret tentang hukum administrasi publik itu sendiri. Oke, kira-kira itu ya. Silakan nanti untuk kelompok berikutnya. Ini memang pesertanya atau mahasiswanya 25 ini. Ya, pesertanya ada berapa mahasiswanya? Kelas E ini ya? Iya, Pak. Pak bisa Bukan 25 ya? 32, Pak. Pokoknya tidak masuk. Ini sudah tinggal 24. Ya sudah, tidak apa-apa. Kebanyakan Oke. ada yang nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Kenapa? Jaringan. Sudah dapat bantuan semua kah? Belum, Pak. Sudah. Sudah ya? Belum. Sudah semua itu. Semester atas sudah semua itu. Bantuan apa, Pak? Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, saya pikir itu untuk absensi iya, nanti udah, Pak. silakan di kolom komentar ya. Ya, Terima Pak. kasih. Ya. Jangan lupa banyak-banyak baca buku-buku hukum kebijakan publik, buku hukum administrasi Siap, publik. Pak. Ya, Pak. Jadi masa-masa pandemi seperti ini usahakan banyak membaca buku, banyak belajar mandiri. Buku-buku saya juga sudah banyak itu untuk yang berkaitan dengan kebijakan publik, hukum dan kebijakan publik, hukum administrasi publik dan lain sebagainya. Jadi agar tidak pasif, silakan lebih banyak membaca buku. Usahakan ya paling tidak 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan itu 1 buku bisa dibaca. Karena semakin kita pasif dan tidak mengembangkan diri di dalam pandemi seperti ini, maka saudara akan ketinggalan ketika nanti sudah offline, ketika nanti sudah ke kampus. Karena insya Allah pandemi ini bisa berlanjut sampai semester depan. Nah, Amin. begini aja, doanya sudah lupa semua, sholawatnya sudah banyak yang lupa. Kayak itu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan untuk kelompok 2. Semoga menjadi lebih baik. Semester 3 ini silakan saudara banyak mengembangkan diri dengan membuat inovasi-inovasi apa saja yang bisa saudara lakukan sehingga di rumah tetap produktif dan berkreasi dalam bidang apapun, termasuk di dalam proses perkuliahan. Silakan bisa diikuti secara maksimal walaupun banyak kendala, termasuk kendala jaringan, kendala teknis dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.